Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kisah ini akan sulit Anda temukan. Ini simak kisah akan saya sampaikan nih. Waktu masih kecil tuh Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu lihat ada orang bakar-bakar kayu tuh ya, masak tuh bakar-bakar kayu. Terus beliau tuh nangis buat syair menunjukkan takut sama api neraka. Masih kecil. Nah, di sampingnya ada ulama besar. Ulama tadi kenanya, "Nak, kenapa kamu nangis? Kok seperti nangis kenapa? Kok kamu takut sama neraka kenapa? Kamu ini kan anak kecil kan nggak punya dosa. Belum balik itu nggak punya dosa. Jadi kamu jangan nangis takut sama neraka." Jawabannya Sayyidina Ali As-Sajjad radhiyallahu anhu apa nih? Cucu Nabi ini jawabannya apa? Jawabannya, "Maaf, saya tiap hari lihat ibu saya masak. Dan kalau ibu saya masak itu kalau buat kayu bakar untuk menghidupkan api yang besar itu yang dipakai kayu yang kecil. Ambil kayu yang kecil dulu, kalau coro jani pun cedek geni gitu ya, untuk jadi koreknya ya. Yang kecil ini yang diambil nanti untuk menghidupkan yang besar. Saya takut nanti kalau di akhirat saya jadi kayu yang kecil itu untuk menghidupkan api neraka." Masya Allah. Nah, ini terus ibadahnya besar gitu ya, karena takut sama neraka, pengen masuk surga, sandarnya sama Allah, terus bersandar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah orang-orang yang benar. Jadi nggak bersandar sama amal solehnya, nggak bersandar sama amal solehnya, bersandarnya sama Allah ta'ala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, bersandar pada usaha itu sumber kehancuran dan putus asa. Bersandar pada usaha itu sumber kehancuran dan putus asa. Berusaha itu harus maksimal mungkin, tapi bersandar, menggantungkan diri pada usaha tadi, mengandalkan usaha tadi, itu sumber kehancuran dan menyebabkan orang putus asa. Contoh, ya misalnya ada orang, dia punya target dalam 1 bulan, tokonya ini bisa menghasilkan penghasilan sebesar 500 juta misal. Akhirnya dia menyandarkan diri pada usahanya. Dia panggil pakar iklan, ya, kemudian desainer ruangan, kemudian dia pilih produk-produk yang bagus, pakar online, semua dia lakukan. Ternyata tokonya sepi, online nggak laku, offline-nya nggak laku. Akhir bulan bukan dapat 500 juta, untuk bayar karyawan saja dia nggak bisa. Akhirnya apa dia? Pegang tepuk jidat kata orangnya. Kemudian dia stres. Gimana ini? Kok seperti ini? Putus asa. Udah kamu pasang iklan lagi. Wah, udah percuma. Terus putus asa. Saya pasang iklan juga hebat, ternyata nggak bisa begini, nggak bisa begini. Ini karena dia bersandar pada usahanya. Beda dengan orang yang bersandar pada Allah Ta'ala. Dia akan usaha semaksimal mungkin. Ketika tampak tanda-tanda kegagalan, akhir bulan kok minus ya, akhir bulan kok minus, maka dia nggak peduli dengan minusnya. Justru dia akan semakin mengejar. Ini berarti doa saya kurang kenceng ini iklan saya kurang kenceng ini produk saya berarti kurang menarik, ini desainnya berarti kurang pas desainnya kurang bagus berarti harus saya perbaiki Dia akan cari kekurangannya, dia akan terus optimis. Karena dia tidak bersandar kepada usahanya, dia bersandar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta terus, "Ya Allah, ya jadikan aku mendapatkan rezeki di bulan depan secara zahir lebih banyak ya Arhamar Rahimin. Terima kasih atas engkau kasih saat ini, dan aku minta lebih banyak lagi ya Allah." Optimis terus. Kenapa? Karena dia punya Allah, sandarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dicontohkan oleh ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Ibunya Nabi Ismail alaihissalam ketika beliau itu kehabisan air dan Nabi Ismail nangis, masih bayi nangis luar biasa ini ya, butuh minum, maka syariatnya ibunya Nabi Ismail cari air. Nggak syariatnya zahir kemudian cuman udah pasrahlah, nanti kalau mau dikasih air sama Allah ya dapat, kalau nggak dikasih nggak dapat, kan nggak begitu. Yang diceritakan bagaimana menjalankan syariat walaupun secara zahir tidak ada air, padang pasir nggak ada air dan nggak ada manusia, nggak ada yang akan nolong, tapi usahanya nggak berhenti. Kenapa nggak berhenti? Meskipun secara kasat mata nggak ada yang akan menolong, nggak ada yang akan memberi air, dan tidak ada air, nggak akan ada musafir lalu. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah
cari tempat yang tinggi biar bisa lihat di kejauhan sana ada orang enggak kira-kira yang secara ilmu saat itu tidak mungkin ada orang yang akan terlihat. Ke Bukit Sofa lari dilihat nggak ada, lari ke Marwah, Marwah lihat nggak ada, balik ke Sofa, Sofa nggak ada, lari ke Marwah, gak putus asa, selalu muncul harapan. Mudah-mudahan Allah akan munculkan orang di sana, mudah-mudahan Allah akan beri saya solusi di sana, mudah-mudahan Allah akan kasih saya, mudah-mudahan terus begitu. Karena bersandarnya pada Allah Ta'ala, akhirnya Allah kasih sesuatu yang gak masuk akal. Apa itu? Rezekinya bukan dari manusia yang bawa air, tapi rezekinya langsung dari Allah Ta'ala. Allah munculkan air dari bawah dasar bumi, muncul secara jernih di kaki putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ini orang bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang bersandar pada Allah, baik dalam usaha bisnis, dalam kegiatan sehari-hari, dan dalam amal soleh, dia tidak akan menyombongkan diri, dia akan selalu optimis, dia akan selalu menjadi orang yang penuh semangat dalam menempuh kehidupan. Ikhwani rahimakumullah. Meskipun demikian, orang-orang yang beramal ini, wah, maha sayangnya Allah, maha pemurahnya Allah, maha cintanya Allah pada hamba-hambanya. Meskipun hak menerima dan menolak itu di tangan Allah Ta'ala, dan amal kita ini sebetulnya nggak ada artinya, ya nggak ada artinya. Tapi coba kita lihat dalam surat An-Nahl ayat 32. Ya, kalau coba kita lihat surat An-Nahl ayat 32, dikatakan di situ, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Surat An-Nahl ayat 32. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat. Jadi ada malaikat kan, malaikat Israel alaihissalam itu kan bertugas untuk mencabutnya nyawa. Malaikat Israel itu punya tim. Makanya disebut malaikat, bukan malak. Kalau malak satu, malaikat. Ya, malaikat Israel punya tim pencabut nyawa. Dan nanti insya Allah Anda akan ketemu. Ya, nanti Anda akan ketemu. Tapi insya Allah ya, setelah umurnya panjang semua. Ya, panjang umur, sehat walafiat. Tapi pasti ya nanti akan ketemu dengan timnya malaikat Israel alaihissalam. Nah, kalau kita ini orang yang baik dalam pandangan Allah Ta'ala, dengan kita buktikan selalu berbuat yang baik, apa kata Allah dalam Al-Quran? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat thayyibin dalam keadaan baik, husnul khotimah, dalam keadaan baik. Malaikatnya berkata, yaquluna, malaikatnya berkata, salamun alaikum. Ada yang menafsirkan kalimat salamun alaikum itu ketika rohnya akan dicabut. Malaikat yang ngomong, selamat buat kamu ahlul jannah. Ya, tempatmu di surga, kamu akan bahagia. Salamun alaikum. Insya Allah kita semua dapat itu. Amin, Allahumma amin. Ya. Dan begitu pula keluarga kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita, sahabat kita, teman-teman kita, orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang dititipkan doanya kepada kita, insya Allah semuanya muslimin wal muslimat dapat yang seperti itu. Amin, Allahumma amin. Salamun alaikum. Salamun alaikum, salamun alaikum, kata malaikat. Nah, kemudian kalimat yang kedua, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ya, malaikat nanti akan mengatakan atas perintah Allah Ta'ala ketika sudah berada di depan pintu surga, udkhulul jannata, masuklah kalian semua ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, berkat apa yang pernah kalian amalkan di dunia. Jadi walaupun masuk surga itu Allah yang masukin, berkat rahmatnya Allah, atas persetujuannya Allah, atas pengabulan dari Allah Ta'ala, tapi Allah nggak pernah melupakan amalnya orang-orang yang baik. Dipuji sama Allah. Allah nggak mengatakan masuklah surga karena aku, enggak gitu. Allah nggak mengatakan masuklah surga karena izinku, enggak. Allah nggak mengatakan masuklah surga karena kemurahanku, enggak. Tapi Allah mengatakan udkhulul jannata, masuklah kalian semua ke dalam surga bima kuntum ta'malun. Berkat kalian mau amal dulu di dunia, sama Allah dipuji itu amalnya. Sama Allah amalnya dipuji, usahanya dipuji. Nah, ini membuktikan bahwasanya amal soleh itu penting untuk dilakukan, ya, dan harus dilakukan. Tapi kita nggak boleh bersandar. Nah, ini salah satu hikmah dari hikam yang Ibn Athaillah, hikmah yang pertama. Nah, dan sebagai penutup, tadi dikatakan kita mau tahu nih, kita termasuk orang yang bersandar pada amal atau betul-betul bersandar sama Allah, karena perintah Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan hanya Allah yang Maha Esa, dan Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Allah ini semua bergantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita termasuk orang yang bergantung sama Allah, bersandar sama Allah,
betul-betul hanya minta pada Allah Ta'ala, kita usaha, tapi kita minta dalam hati hanya pada Allah Ta'ala, tidak mengandalkan usaha kita, atau sebetulnya kita ini bersandar sih sama usaha kita, bersandar sama amal kita yang mana? Orang-orang soleh meneliti itu. Ibnu Athaillah rahimahullah ngasih salah satu ciri-ciri orang yang bersandar pada amal soleh. Kalau sekarang ada orang mau tahu kena positif COVID atau negatif, itu kan ada alat tesnya ya, baik apa dengan swab, dengan tes antigen, dengan PCR, dan lain sebagainya itu. Nah ini, kira-kira kita mau tahu, kita ini positif bersandar atau negatif bersandar gitu. Positif bersandar atau negatif bersandar. Cara mengukurnya adalah ketika kita terjerumus pada kesalahan, atau kalau dalam bisnis ini kita masuk dalam jurang kegagalan, itu kita menjadi pesimis, harapannya berkurang, atau semakin optimis. Kalau semakin optimis, begitu tergelincir, ya ada orang soleh itu kok sholat subuhnya, ya orang soleh kan juga bisa tertidur gitu ya, tertidur dia, terlambat, dia marah sama dirinya dan marah sama syaitan, dia bersandar sama Allah Ta'ala, ya Allah, ya aku akan menghukum ini setan yang ganggu aku, akan menghukum diriku yang malas ini, ya Allah, saya akan baca sholawat 10.000 kali, saya akan istighfar 10.000 kali, saya akan sedekah 2 miliar ya Allah, gara-gara sholat subuh ini satu yang terlewatkan ya Allah. Nah itu berharap apa? Allah ngampuni terlewatnya, berharap Allah memberi lagi hidayah dan taufik untuk besok sholat subuh, nanti sholat duhur, ya asar, maghrib, isya yang lebih bagus, mengejar ampunannya Allah Ta'ala dengan menambah amal soleh. Berarti dia tidak bergantung pada amal solehnya, dia bergantung pada Allah Ta'ala. Tapi kalau kemudian dia mengatakan, wah saya ini sudah percuma ini sekian tahun sholat subuh jamaah, ini hari ini kok gini, wah berarti saya ini orang buruk, dan saya nggak layak masuk masjid, saya nggak layak ini sholat sunnah banyak-banyak nih, saya emang jatahnya orang jelek. Naudzubillah min dzalik. Berarti selama ini dia bersandar pada amalnya, bukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bisnis, begitu dia masuk dalam jurang kegagalan, orang yang dia bersandar pada amalnya selama ini, dia akan mengatakan, wah udah cukup usahaku, udah cukup usaha saya cukup. Nyatanya ya saya udah usaha mati-matian, ya toh jatuh juga, emang saya nggak bakat sugih, saya nggak bakat sukses, saya nggak bakat jadi orang kaya, memang jatah saya jatah melarat, jatah miskin ini. Nah ini namanya orang yang bersandar kepada usahanya, maka dia pesimis. Tapi orang yang bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bersandar kepada kemurahan Allah Ta'ala, orang yang bersandar pada rezekinya Allah Ta'ala, dia akan katakan ketika dia terjerumus pada jurang kegagalan, dia mengatakan, Allah akan bukakan pintu usaha lain buat saya, Allah akan beri saya rezeki dari pintu yang lain, saya akan terus mengejar ya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak kenal kata putus asa, dia semakin optimis dan optimis dan optimis dan optimis. Ikhwani rahimakumullah. Sudah banyak cerita tentang itu ya, seperti orang yang biasa hadir majelis tuh, di suatu masa ada orang biasa hadir majelis di tempatnya ulama. Suatu hari orang tersebut nih, muridnya ini tadi berbuat maksiat, akhirnya dia menghilang dari majelis, nggak pernah ke majelis lagi, dicari sama gurunya. Guru yang saya muridnya kan dicari, di mana nih muridnya nih. Akhirnya suatu hari setelah dicari beberapa lama nggak ketemu, suatu hari ketemu di jalan, berpapasan di jalan. Muridnya lihat gurunya kaget, gurunya lihat muridnya seneng gitu ya. Sementara muridnya ketakutan, muridnya membalikkan badan langsung lari, sama gurunya dikejar. Nah, gurunya kan lebih jago lari, ya, dikejar sama gurunya. Hasilnya apa? Ketemu gang buntu. Muridnya tidak berani oleh ke belakang, langsung wajahnya mepet ke tembok. Gurunya langsung menghampiri dengan santai dan dipegang pundaknya. Ditanya, nah kenapa kamu kok nggak hadir majelis lagi? Ini guru rindu sama kamu. Jawaban muridnya, saya telah berbuat maksiat, saya nggak layak hadir di majelis, saya nggak layak ketemu guru, saya ini murid durhaka, saya ini murid yang jelek, saya ini memang nggak layak untuk jadi orang baik. Maka kata gurunya, kalau kamu memang sudah jadi orang baik, nggak usah hadir majelis. Justru kamu ini masih banyak salah, banyak dosa. Ya kamu ayo hadir majelis. Fafiru ilallah, lari kejar ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari bareng-bareng kita berjuang untuk jadi orang yang lebih baik. Ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Allah Maha bisa membuat kamu jadi orang yang soleh.
Berapapun kesalahanmu asal kamu mengejar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya muridnya semangat lagi. Nah, ini namanya yang awal tadi muridnya bergantung sama amalnya, hadir majelis, sehingga ketika tergelincir pada dosa putus asa, dan itu tipuan setan. Sementara gurunya bergantung pada Allah Ta'ala, nggak bergantung pada amal. Makanya muridnya model seperti apapun ya ditarik. Ya udah ayo, karena yang bisa menjadikan orang ini orang soleh, wali, nggak wali bukan masalah dilihat amalnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah mengajak orang berbuat baik dan tidak pernah menghakimi siapapun atas apapun yang dia lakukan. Dia terus ya berpikir yang positif dan selalu optimis. Ya Arham